Perkenalkan, aku Muhammad Rafif Nafa Alvaro, bisa dipanggil Rafif. Asalku dari Blitar, Jawa Timur. Aku dari Prodi Ilmu Keperawatan 2023. Perkenalkan, nama saya Dewinta Chandra Putri, biasa dipanggil Chandra, berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah, dan merupakan mahasiswi dari Teknik Mesin UGM 2023. Kalau aku sih dulu latar belakangnya karena ayah itu nyuruh aku untuk ambil kuliah yang ada prakteknya kan. Terserah mau kesehatan, mau teknik, tapi pada dasarnya aku lemah pada hitungan, jadi aku milih ke kesehatan. Awalnya gitu. Sebagai mahasiswa baru di jurusan Teknik Mesin, awalnya juga banyak yang bertanya, kenapa sih memilih Teknik Mesin? Kenapa sih mau masuk Teknik Mesin gitu kan? Kemudian ya meskipun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Teknik Mesin itu banyak diikuti oleh laki-laki, saya sebagai perempuan yang tidak mempunyai latar belakang permesinan, saya menjawab pertanyaan ini karena saya itu suka dengan dunia penerbangan. Saya juga mempunyai cita-cita untuk bisa berkontribusi di industri kedirgantaraan Indonesia agar industri ini bisa membantu Indonesia bersaing dengan negara-negara lainnya. Ketika aku ambil keperawatan, ya kalau di keluarga besar atau di tempat yang lain nggak ada tekanan stereotip sih, tapi cuma di teman-teman aja, di teman-teman sebaya itu kayak nanyain, wah kamu kok cowok sendiri di prodi ini? Hal yang pertama kali saya lakukan yaitu mencari teman-teman perempuan saya, karena pada saat itu saya kurang percaya diri karena banyak laki-laki yang kelihatannya lebih pintar, lebih ahli dalam bidang itu. Kemudian di dalam program InfoD itu ada salah satu kegiatan yaitu kegiatan mengeksplorasi laboratorium-laboratorium ada di DTMI. Kebetulan pada saat itu saya itu di salah satu kelompok yang saya menjadi salah satu-satunya perempuan di situ dan ada sekitar 20-an laki-laki lainnya. Di sana juga saya merasa takut kayak banyak sekali mesin-mesin, banyak sekali hal-hal yang saya tidak tahu, yang tidak kenal sebelumnya. Pengalamanku di keperawatan sih menyenangkan ya, apalagi di UGM. Di sini kita diajari banyak sekali skill-skill, terus apapun itu yang kita kerjakan bersama itu nggak kerasa, nggak membedakan gender sebenarnya. Ya let it flow, jalan aja, kita praktek ya praktek. Terus mungkin ya ada batasannya sih. Kalau ada yang menyentuh tubuh atau yang lain bisa pakai probandus atau pakai boneka atau pakai temennya yang laki-laki atau dari kakak tingkat sendiri juga ada. Selama di perkuliahan, alhamdulillah saya mendapatkan teman-teman yang baik dan suportif. Contohnya mereka itu mau diajak ketika yuk belajar bareng, yuk mengerjakan tugas bareng, ataupun mau diajak untuk sekedar nongkrong atau ngobrol-ngobrol di warung-warung makan. Kemudian para dosen pun juga mengajarkan materi secara sabar, pelan-pelan gitu, mau mendengarkan aspirasi-aspirasi mahasiswa juga, keluh kesah kayak tugas-tugas kemarin beratan tidak gitu, ada yang kesusahan tidak gitu, mau mahasiswa laki-laki atau maupun perempuan, itu dosen mau mendengarkan aspirasi kami gitu. Kalau aku sih nanggepinnya santai ya, karena kita itu di prodi keperawatan itu yang kita ambil tuh ilmunya, prakteknya. Jadi kita bersinergi dalam melakukan tugas apapun itu, nggak membedakan gender juga. Mereka juga welcome kok, yang perempuan juga mau bekerja sama. Ada beberapa orang mungkin yang kayak batasan-batasan agama itu ya ada batasan untuk melakukan hal yang tindakan yang misalnya yang memegang tubuh atau berpegangan kayak tes TTV, tanda-tanda vital atau yang lain gitu. Tapi selebihnya it's okay. Kalau peran perempuan di teknik mesin, biasanya kalau perempuan yang aktif dalam berkontribusi dalam suatu perencanaan produk atau sistem, perempuan-perempuan itu biasanya lebih memperhatikan aspek-aspek ergonomi gitu loh, dari yang biasanya dilupakan sama perancang-perancang gitu. Contohnya ketika mendesain pegangan alat gitu, perempuan itu lebih memperhatikan aspek kenyamanan dari tekstur bahannya gitu-gitu. Kemudian peran lainnya ketika ada workshop atau mentorship gitu, sering
lebih sering mendatangkan profesional perempuan gitu dari bidang-bidang teknik mesin gitu. Dalam menjembatani perbedaan gender, dosen dan teman-teman itu selalu support apapun yang kita jalankan atau yang kita praktekkan. Dari teman-temanku yang hanya dari 5 orang itu mahasiswa, itu kita bergantian kayak prakteknya, terus kalau tidak bisa diambil dari angkatan atas ataupun probandus dari orang lain, orang luar gitu. Jadi kita saling bekerja sama di situ, dan kalau ada praktek yang bisa kita lakukan dengan gender yang lain, kita ya lakukan dengan baik gitu. Upaya yang bisa dilakukan itu contohnya seperti lebih banyak menyelenggarakan pelatihan-pelatihan gitu, seperti pelatihan desain, pelatihan pemrograman dan lain-lainnya untuk para perempuan bisa berkembang lebih baik. Kemudian mungkin ada seperti program mentorship gitu agar para perempuan itu bisa berkembang di dunia industri, terus ada dukungan secara mental gitu juga. Laki-laki di dunia kesehatan, khususnya di perawatan, itu membuat mereka yang perawat perempuan juga merasa tenang, karena kita itu kayak melindungi sesama teman sejawat gitu. Jadi kayak mereka merasa aman karena ada kita, dan kita melakukan hal yang sama, dan mereka berani kayak, oh aku ada temennya nih laki-laki, jadi kita melakukannya dengan tegel gitu, dengan sungguh-sungguh gitu, apapun yang kita lakukan. Harapan dan saran dari saya yaitu ketika memilih jurusan teknik mesin, saya berharap untuk memiliki niat yang lurus dulu. Kenapa? Karena selama di teknik mesin pasti kita selama di dunia perkuliahan pasti kita lebih banyak menghadapi rintangan-rintangan yang tidak terduga gitu kan. Kalau kita punya niat, punya tekad yang kuat, pasti kan kita juga punya pegangan gitu untuk bisa menghadapi rintangan-rintangan. Kemudian contoh dari niat yang kuat, contohnya kita berkuliah untuk belajar tidak hanya di dunia akademik untuk belajar fisika, termodinamika atau kinematika gitu, tapi juga bisa belajar untuk bersosialisasi, belajar untuk menyelesaikan masalah, belajar untuk bisa memanage waktu, keuangan ataupun lainnya. Harapanku untuk yang mau ikut ke perawatan nggak usah khawatir ataupun kayak aku laki-laki sendiri atau dan lainnya, karena pada kenyataannya kita itu di lapangan itu sangat dibutuhkan sekali, apalagi di rumah sakit, karena di lapangan itu kekurangan perawat laki-laki. Jadi lapangannya luas, lapangan kerjanya luas, dan silahkan terbuka lebar, jangan ragu dan jangan bimbang, pilih aja kalau banyak manfaatnya kok. Perempuan bisa, Laki-laki bisa.